Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel, yaitu 3.2 menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional satu pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan rasional, pertidaksamaan irasional, pertidaksamaan nilai mutlak. Yang belum adalah yang tengah, yaitu pertidaksamaan rasional dan irasional. Pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional memiliki bentuk umum ada 4, yaitu fx per gx lebih kecil 0, fx per gx lebih besar dari 0, fx per gx lebih kecil sama dengan 0, fx per gx lebih besar sama dengan 0, fx dan gx dapat berbentuk fungsi linear, fungsi kuadrat, ataupun polinom. Polinom itu adalah suku banyak. Cara penyelesaian pertidaksamaan rasional. 1. Jadikan ruas kanal sama dengan 0. 2. Carilah pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebut. 3. Buatlah garis bilangan untuk menentukan interval atau batas penyelesaian. Pertidaksamaan rasional linear. Bentuk umumnya ada 4. AX plus B per CX plus D lebih kecil N. AX plus B per CX plus D lebih besar N. AX plus B per CX plus D lebih kecil sama dengan N. AX plus B per CX plus D lebih besar sama dengan N. Contoh, tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. 4x min 5 per x plus 2 lebih besar sama dengan 1. Kita pindahkan konstantanya ke sebelah kiri, menjadi harga negatif. Menjadi 4x min 5 per x plus 2 min 1 lebih besar sama dengan 0. Kemudian, penyebutnya yaitu x plus 2, berarti 1 kali x plus 2, berarti 4x min 5 dikurang buka kurung x plus 2 menjadi 4x min 5 min x min 2 per x plus 2 lebih besar sama dengan 0. Jadi 3x min 7 per x plus 2 lebih besar sama dengan 0. Kita disuruh membuat pembilang 0 dan penyebut 0. Berarti pembilangnya adalah 3x min 7 sama dengan 0, berarti x-nya ketemu 7 per 3. Sedangkan penyebutnya x plus 2 sama dengan 0, berarti x-nya ketemu min 2. Jadi ini min 2 sama 7. Berarti harga karena mintanya lebih besar, berarti mintanya yang positif. Berarti ke kiri maupun ke kanan. Berarti x lebih kecil dari min 2 atau x lebih besar sama dengan 7 per 3. 2. Pertidaksamaan rasional linear kuadrat. Bentuk umumnya ada 4. mx plus 2 per ax kuadrat plus bx plus c lebih kecil 0. mx plus n per ax kuadrat plus bx plus c lebih besar 0. mx plus n per ax kuadrat plus bx plus c lebih kecil sama dengan 0. mx plus n per ax kuadrat plus bx plus c lebih besar sama dengan 0. Contoh soalnya, ya. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. X min 5 per X kuadrat min X min 6 lebih kecil 0. Berarti suruh membuat pembilang 0 dan penyebut 0. Berarti pembilangnya dulu. X min 5 sama dengan 0. Berarti X-nya 5. Penyebutnya X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Dengan pemfaktoran. X plus 2, X min 3. Ketemu X-nya min 2 dan X-nya sama dengan 3. Berarti dia mintanya yang lebih kecil, berarti yang harganya negatif. Berarti harga negatif itu adalah letak di tengah-tengah, ya kan? Berarti X min 2 atau ya kan, X lebih kecil, atau 3 lebih kecil, X lebih kecil dari 5. Pertidaksamaan rasional polinom. Bentuk umumnya ada 4. Fx per gx lebih kecil 0. Fx plus gx lebih besar 0. Fx plus gx lebih kecil sama dengan 0.
fx per gx lebih besar sama dengan 0, di mana fx dan gx merupakan polinom, yaitu suku. Contohnya, tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. X kuadrat min 10x plus 25 per X kuadrat min 9 lebih besar 0. Berarti membuat pembilang 0 dan penyebut 0. Pembilangnya adalah X kuadrat min 10x plus 25. Berarti difaktorkan X min 5 dengan X min 5. Berarti X1 dan 2-nya adalah 5. Penyebutnya, X kuadrat min 9 lebih besar dari 0. Berarti difaktorkan X plus 3 dengan X min 3. Berarti X1-nya min 3, X2-nya adalah 3. Berarti bikin garis bilangannya. Ya. Karena mintanya adalah lebih besar, berarti mencari yang positif. Berarti X lebih kecil dari 3 atau 3 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 5, atau X lebih besar dari 5. Bisa juga ditulis X lebih kecil dari min 3 atau X lebih besar dari 3, X tidak sama dengan 5. Pertidaksamaan irasional, ya. Irasional dalam bentuk akar, ya. Itu ada 4. 1. Akar fx lebih kecil dari akar gx. Akar fx lebih besar dari akar gx. Akar fx lebih kecil sama dengan akar gx. Akar fx lebih besar sama dengan akar gx, di mana fx dan gx dapat berbentuk konstanta, bisa fungsi linier, bisa fungsi kuadrat maupun. Cara penyelesaiannya sama, ya kan? Berarti pertama itu mencari numerusnya, ya, di mana fx lebih kecil sama dengan 0 atau di mana numerusnya fx lebih besar sama dengan 0 dan gx lebih besar sama dengan 0. Kemudian dikuadratkan kedua ruasnya baik kiri maupun kanan dan selesaikan. Ketiga, buatlah garis bilangan dan penyelesaiannya merupakan irisan langkah 1 dan contoh soalnya. Akar 8 min 2x lebih kecil 2, ya. Karena pakai syarat numerus, berarti bentuk akarnya dulu, ya kan. 8 min 2x lebih besar sama dengan 0, ya. Karena dia mintanya fx-nya harus lebih besar dari 0 dan gx-nya juga harus lebih besar sama dengan 0, ya. Karena kalau bentuknya akar, ini kan akarnya sebelah kiri, berarti numerusnya hanya cuma sebelah kiri. Berarti ketemunya x-nya lebih kecil sama dengan 4. Kemudian di kedua ruas dikuadratkan, ya kan. Berarti yang satu menjadi tinggal 8 min 2x lebih kecil dari 4. Berarti 8 min 4 lebih kecil dari 2x. Berarti x-nya lebih besar dari 2. Kemudian dibuat garis bilangan. Berarti karena mintanya dia lebih kecil, berarti yang negatif. Negatif berarti diantaranya. Berarti 2 lebih kecil dari x, lebih kecil sama dengan 4. Karena yang pertama ketemunya lebih kecil dari 4. Ya, berarti ininya berarti di antara 2, 2-nya tidak masuk, ya kan. Lebih kecil dari x, lebih kecil dari 4. Kedua, ini yang kedua-duanya bentuk akar, ya kan. Berarti syarat numerusnya fx lebih besar sama dengan 0 atau gx lebih besar sama dengan 0. Berarti cari dulu numerusnya, ya kan. Ketemu yang fx-nya itu adalah x lebih kecil dari min 1 atau x lebih besar dari 1. Sedangkan yang gx-nya ketemunya x lebih kecil dari min 1 atau x lebih besar sama dengan 2/3. Ya kan. Kemudian dikuadratkan baik kiri dan kanan, ya. Ketemunya di fx-nya x kuadrat min 1, di gx-nya 3x kuadrat plus x min 2. Jadi persamaan bentuknya adalah 2x kuadrat plus x min 1 lebih besar sama dengan 0, kita faktorin menjadi x plus 1 kali 2x min 1, ketemu HP-nya berarti x lebih kecil dari min 1 atau x lebih besar dari 1/2. Kita bikin garis bilangannya, ya. Setelah ketemu garis bilangannya mintanya lebih kecil, berarti x lebih kecil dari min 1 atau x lebih besar dari 1. Bukan bilangan real. Ya, dia mintanya adalah lebih kecil. Dan kita mintanya adalah yang negatif. Berarti negatif arti x lebih kecil dari 1 atau x lebih besar dari 5. X adalah bilangan si fx-nya, ya kan. Fx-nya itu pakai numerus, berarti min x min 1 lebih besar sama dengan 0. Berarti
X-nya lebih kecil dari min 1. Lalu si GX-nya ya kan pakai syarat numeros juga, yaitu X lebih besar dari min 3. Kemudian dikuadratkan, ketemulah min X min 1 sama itu di X plus 3 dikuadratkan berarti X kuadrat plus 6X plus 9. Maka persamaannya menjadi X kuadrat plus 7X plus 10 lebih kecil dari 0. Kemudian difaktorkan menjadi X plus 5 sama X plus 2 lebih kecil dari 0. Maka bentuk persamaannya menjadi min 5 lebih kecil X lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan min 2. Berarti kita bikin garis bilangannya. Lihat, pertama itu min 3 ya, kedua adalah min 1. Ketiga adalah min 5 dan min 2. Karena dia mintanya lebih besar, berarti mintanya yang positif. Berarti yang diantaranya. Berarti min 3 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan min 2. Lalu kita ke langkah keduanya, ya kan? Yang tadi syarat numerusnya. Berarti diambilnya kan X min 3. Kemudian kita gabungkan antara langkah 1 dan langkah 2, ya kan? Didapatkan HP-nya adalah X lebih kecil sama dengan min 2, X elemen bilangan real. Nah, bisa ditulis seperti ini. Dari persamaan yang tadi min 3 lebih kecil dari X, lebih kecil dari min 2 atau X lebih kecil dari min 3. Ya, di sini kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.